Amin. Terima kasih Bu Neti. Shalom Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini saya bersyukur kita bisa kembali berjumpa lewat Zoom. Kita boleh belajar bersama-sama apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi setiap kita. Pagi hari ini renungan firman Tuhan saya beri judul Menang Melawan Diri Sendiri. Menang melawan diri sendiri. Terkadang dalam hidup ini musuh yang terbesar itu bukan orang lain, bukan orang yang terdekat, dan juga bukan orang-orang yang dari sekitar kita. Tapi musuh yang terbesar yang sulit untuk kita kalahkan, untuk kita kendalikan, yaitu diri kita sendiri. Jadi sulit untuk mengendalikan diri ini. Jadi jangan pernah berharap kita bisa mengendalikan apa yang di luar, apa yang ada di sekitar kita. Kalau kita belum bisa menang, melawan atau mengendalikan diri kita sendiri, sulit. Sebaliknya, kalau kita bisa menang atau mengendalikan diri kita sendiri dalam situasi, dalam tekanan yang berat, kalau kita bisa kalahkan itu, saya yakin, saya percaya, untuk tekanan, untuk persoalan yang di luar, musuh terbesar, pasti kita bisa kalahkan. Jadi, kita melihat sekarang dalam pemilihan, dalam kontestasi, atau dalam skala besar, pilkada, pemilihan kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, wali kota, mereka tuh berkompetitor, mereka tuh berkompetisi dalam skala besar, melewati tahapan demi tahapan, mereka menang. Tapi akhir dari kemenangan mereka, tidak lama kemudian kita mendengar mereka itu karena kasus korupsi, tangkap KPK, mereka dipenjara. Karena tragis di akhir hidup mereka, di usia tua mereka itu mendekam di dalam penjara. Itu satu penderitaan yang panjang sebenarnya. Itu tidak lain tidak bukan mereka kadang tidak bisa mengendalikan, tidak bisa melawan diri dari keserakaan. Jadi kadang tekanan, persoalan, beban hidup itu adalah suatu hal yang lumrah, itu alamiah, setiap orang pasti mengalami. Tapi bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk melawan tekanan persoalan hidup dan beban itu, agar kita bisa mengatasi seluruh perjalanan kehidupan kita. Kalau Tuhan kasih kita panjang umur, itu kan sebuah perjalanan. Jadi sekali lagi, pemenang sejati bukanlah dia yang berhasil mengalahkan semua orang. Jadi pemenang sejati itu bukan dia berhasil mengalahkan semua orang. Tapi pemenang sejati itu adalah bagaimana dia bisa berhasil mengalahkan dirinya sendiri dalam segala aspek kehidupan. Jadi musuh terbesar itu sebenarnya ada dalam diri kita sendiri. Musuh yang terbesar, musuh yang paling sulit untuk dikalahkan itu sebenarnya ada dalam diri kita. Dalam dunia olahraga, kalau kita hobi dengan badminton atau bulu tangkis atau tenis, kita melihat kadang-kadang orang itu yang bisa mengalahkan musuh itu bukan dia, kadang bukan lebih hebat atau dia artinya secara tingkatnya dia lebih tinggi. Enggak, kadang-kadang kita lihat bagaimana dia bisa menjaga emosinya, ritme permainannya, dia bisa mengendalikan dirinya dengan kesabarannya, jadi tidak mengalami hal yang negatif tentang tekanan musuhnya. Ya kadang itu yang membuat dia itu menang dalam sebuah pertandingan. Dalam kehidupan demikian. Pertandingan kehidupan itu kalau kita bisa menang, itu adalah potensi yang paling besar. Indikatornya tuh bagaimana ya kita tuh bisa melatih diri kita. Mungkin dalam kehidupan kota Jakarta macet di mana-mana, kalau kita pergi itu, kalau kita bisa menang mengendalikan situasi itu, ya bagaimana caranya kita tuh belajar sabar, belajar menikmati, karena kita tahu situasi itu nggak bisa kita kendalikan. Jadi minimal kita bisa mengendalikan diri kita sendiri untuk mengatasi itu. Nikmati, maksudnya seperti itu. Jadi salah satu musuh terbesar dalam kehidupan ini, dalam konteks hidup kita sehari-hari, baik itu dalam dunia sekuler maupun dalam dunia kerohanian, adalah keraguan. Jadi musuh terbesar dalam kehidupan kita itu adalah keraguan. Ketika kita ragu,
maka sebenarnya kita telah kehilangan kekuatan dan hal itu menjadi untuk sebuah kekalahan. Jadi keraguan itu membuat kita kehilangan kekuatan yang berpotensi membuat kita tuh mengalami kekalahan dalam kehidupan. Dalam Alkitab di Perjanjian Lama banyak diceritakan bagaimana Musa, Yosua, Daud, Tuhan selalu pesan, jangan tawar hati, jangan kecut. Di tawar hati itu jadi tuh kalah sebelum bertanding. Jadi tawar hati itu menggambarkan sebuah keraguan bahwa seolah-olah Tuhan itu tidak ada. Jadi keraguan itu artinya merugikan kita sendiri. Maka firman Tuhan kayak lagi menekankan jangan pernah tawar hati, bahwa dalam hidup ini apapun kita alami, kita harus mengalami suatu kemenangan karena Tuhan ada di pihak kita. Jadi tantangan keraguan ini harus diatasi, karena keraguan itu akan menghentikan langkah kita untuk berjuang. Jadi pagi hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal kalau memungkinkan waktunya, bagaimana kita dapat menang atas diri sendiri. Jadi bagaimana pertanyaannya kita dapat menang atas diri kita sendiri. Yang pertama adalah kendalikanlah hawa nafsumu. Kendalikanlah hawa nafsumu yang pertama. Itu tercatat di dalam Yakobus 4 ayat 1. Bisa dimunculkan, saya bacakan Yakobus 4 ayat 1. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datang dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu tidak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi hawa nafsu itu tidak kelihatan, tapi dia ada. Jadi itu perlu dikendalikan. Yang nggak kelihatan tuh yang perlu dikendalikan. Jadi hawa nafsu itu adalah memegang peranan penting di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita bisa mengalahkan hawa nafsu dalam kehidupan kita, itu adalah merupakan suatu kekuatan untuk kita dapat memenangkan hidup ini. Jadi itu harus kita lawan. Bagaimana cara kita menahan diri dari keinginan-keinginan. Kita tahu bahwa dalam kehidupan kita ada terdiri dari berbagai nafsu makan, nafsu tidur, nafsu seks, dan nafsu yang lainnya. Tapi saya mau menekankan ini adalah nafsu makan. Jadi nafsu makan itu 1 Korintus 10 ayat 31. Ini kita skip dulu 1 Korintus 10 ayat 31 ya. Saya mau penekanan sini 1 Korintus 10 ayat 31. Bisa dimunculkan ayatnya, kalau enggak saya baca ya. 1 Korintus 10 ayat 1 Korintus 10 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi dalam hidup ini ya, kadang-kadang kita tuh bagaimana ya, Tuhan mau berpesan kepada kita, kendalikanlah hawa nafsumu. Ini hal yang penting. Ini akan menentukan value atau nilai kehidupan kita. Contoh hal kecil, nafsu makan. Saya tuh bisa menilai melihat seseorang tuh kapasitas hidupnya tuh dari cara dia makan. Ini hal yang sepele tapi sering orang lupa bahwa ini menentukan kualitas hidup seseorang itu. Kalau kita melihat dalam sebuah pesta yang besar, apalagi all you can eat ya, jadi makan buffet atau prasmanan. Kalau kita perhatikan, karena saya sering mungkin kita memperhatikan, mungkin kita nggak begitu
itu respon, kita pikir I don't care lah, nggak peduli. Tapi membuat saya ini sebuah penekanan ya, sebuah penilaian, sebuah peringatan. Saya tuh pernah melihat terkadang di dalam pesta pernikahan, mungkin pernikahan rekan kita atau pernikahan keluarga kita atau teman pelayan, teman gereja kita. Karena saya lihat tuh banyak dalam kesempatan makan seperti itu, saya pernah memperhatikan ya, seorang hamba Tuhan, dia itu antri untuk makan. Dia tahu bahwa dia tuh masih memegang makanan, dia masih mengunyah makanan, dia masih pegang piring. Tapi saya memperhatikan dia tuh bisa ngantri untuk mendapatkan makan yang lebih. Saya tahu itu makanan tuh tersedianya nggak banyak, karena itu kan makanan yang mahal. Kalau untuk dibeli dengan uang ya lumayan berat, saya ngerti itu. Tapi dia ngantri sambil makan. Itu seorang hamba Tuhan saya melihat. Jadi maaf ya, karena kita kadang-kadang hal seperti ini kita kurang perhatikan. Coba kalau pada saat itu ada jemaat kita nih yang melihat, jemaat kita yang melihat kita melakukan hal seperti itu, apa penilaian mereka tentang kita? Itu kan perlu kita perhatikan. Sehebat apapun kita bicara, tapi kita bagaimana memotivasi orang lain dalam banyak kesempatan. Tapi hal seperti ini kalau kita nggak bisa kendalikan, hanya soal kecil, soal makan, jadi respect orang tuh jadi hilang tentang kita. Jadi sehebat apapun performa kita itu menjadi sebuah hal yang negatif. Sekali lagi ini baru contoh kecil, belum hal yang lain. Baru Tuhan tekan kita dalam hal makan, hal minum. Ini menjadi sebuah penilaian. Jadi saya pun mengingat diri kita sendiri, saya juga mengingatkan diri saya sendiri dalam banyak kesempatan. Kadang-kadang kita tuh lupa, kadang-kadang kita tuh larut ya dalam euforia yang berlebihan lah, katakan seperti itu. Kadang-kadang kita kalap melihat sesuatu, kita seperti sayang, rugi kalau kita nggak ambil. Tapi karena itu perlu kita perhatikan, karena itu menentukan kalau kita kalah dalam hal ini. Saya pikir itu kita merugikan kita dan merugikan banyak orang lain. Sekali lagi, kendalikanlah hawa nafsumu, karena nafsu itu ada, dia nggak kelihatan, tapi itu nafsu itu menentukan dalam hidup. Saya juga berpesan, kadang-kadang berpesan kepada anak saya ya, karena kan itu perlu kendalikan. Kadang-kadang kita itu, saya punya berpesan kepada anak saya, mereka seperti anak saya yang cowok, dia tuh jadi trainer sekarang kan, dia tuh memotivasi, seorang motivator, memotivasi banyak orang dalam kesempatan, mungkin dalam lingkup yang terbatas sekarang ya, dalam sebuah komunitas. Saya tuh pesan, dia bilang, kalau kamu mau mendapat penilaian yang baik, penilaian yang positif di depan orang yang melihat kamu, banyak orang mungkin respon sama kamu, banyak orang membeli penilaian yang positif tentang kamu, banyak orang terkagum tentang kamu. Satu hal yang kamu ingat, kamu harus belajar membenahi pribadi kamu sendiri dalam bagaimana kamu bangun pagi. Kamu belajarlah sedikit banyak. Kamu bisa merapikan kamar kamu, merapikan letak sikat gigi, odol, setelah kamu mandi, handuknya, dan hal-hal perintil-perintil yang lainnya. Mungkin bagi kita hal seperti ini ya ini mah hal yang sepele. Ini hal yang istilahnya ini bukanlah satu yang menjadi pokok persoalannya gitu. Tapi menurut saya pribadi, saya tekan ke anak saya. Saya bilang, kalau saya nih anggap bukan papa kamu, saya orang luar. Kalau saya melihat kamu, kalau kamar kamu berantakan seperti ini ya, handuk di mana, kasur seperti berantakan seperti itu, saya penilaian kamu yang tadi saya kagum sama kamu, saya jadi hilang tuh. Jadi respect saya sama kamu tuh jadi berkurang tuh. Ini kalau saya orang luar, jadi sekali lagi, karena saya orang tuanya, saya memberikan seperti itu untuk dia belajar. Oh, ternyata ini satu hal yang penting, yang perlu ya. Jadi sebelum kita tuh
menang di luar, tapi kita harus belajar menang untuk di dalam. Ini berupa hal yang kecil. Jadi kita ingatkan terus kalau kita punya anak, ya hal seperti ini perlu kita terus kasih nasihat, kasih masukan, biar hal yang kecil ini, kalau anak itu tuh bisa membenahi, menata menjadi lebih baik. Saya yakin untuk di luar sana itu lebih mudah untuk dia itu memberikan, memotivasi atau menginspirasi dan menjadi inspirasional bagi orang itu, menginspirasi orang. Jadi mulai dari hal yang kecil dulu seperti itu. Itu tentang baru nafsu makan dan bagaimana keseharian dalam kehidupan kita. Saya pikir dan saya yakin kita setuju ya. Ini bisa juga bukan menceritakan sharing tentang anak saya, tapi dalam yang kesempatan saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan itu dalam konteks pelayanan, ini juga suatu hal penekanan kan. Ini suatu hal menjadi hal penilaian orang lain tentang kita. Poin yang kedua, menang atas diri sendiri. Yang pertama, kita tandaikan hawa nafsumu. Yang kedua, kita harus berani dibayar harga. Di Matius 5 ayat 41, Matius 5 ayat 41, kita harus berani dibayar harga. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Jadi ayat ini adalah bagian dari khotbah Yesus di atas bukit. Kita tahu bahwa peraturan yang tidak mengikat, peraturan yang berlaku pada satu yang nggak tertulis, bahwa kalau orang serdadu Romawi, kalau dia lewat, dia melihat orang Yahudi. Jadi kalau dia menyuruh orang Yahudi untuk mengangkat ranselnya, mengangkat senjatanya, itu diperbolehkan karena nggak ada hukum yang menentang itu. Karena pada itu Israel, Yahudi itu kan dijajah oleh pemerintahan kekaisaran Romawi. Jadi yang ketahui mau tidak mau, suka tidak suka, itu orang Yahudi, orang Israel harus lakukan. Jadi 1 mil itu kurang lebih 1,6 km. Jadi 1 mil itu kurang lebih 1,6 km. Jadi kebiasaan kehidupan orang Yahudi itu kan berjalan kaki. Buat mereka untuk membawa senjata, membawa ransel 1,6 km itu bukan suatu hal yang sulit sebenarnya. Tapi karena mereka mau dengan amarah, dengan keluh kesah, dengan persungutan, itu yang membuat beban itu jadi berat. Jadi Yesus mengajarkan sebuah prinsip hidup. Kita juga harus menyediakan dan membuka diri untuk menolong orang lain. Jadi kita harus belajar menyediakan dan membuka diri untuk menolong orang lain, sekalipun kita sendiri dalam keadaan lelah atau tidak memungkinkan kan. Mungkin bisa juga orang Yahudi dia lagi membawa barang dalam perjalanan, tiba-tiba harus berhenti untuk mengangkut barang orang serdadu Israel, serdadu Romawi itu. Melihat mukanya aja mungkin kalau kita dijajah tuh udah males, itu udah muak, mungkin udah kesal gitu. Tapi Tuhan mengajarkan kita dalam kita harus mengendalikan itu, menyediakan dan membuka diri untuk menolong orang lain. Sekalipun kita sendiri dalam keadaan lelah atau tidak memungkinkan, dalam konteks pelayanan juga kadang-kadang kita berani bayar harga ya untuk menang atas diri sendiri. Kita harus belajar memberi waktu lebih lagi kepada orang kita layani. Karena dalam kehidupan ini bagaimana kita tuh harus memberi waktu lebih, memberi waktu ekstra seperti itu, biar pelayanan kita tuh orang bisa merasakan sentuhan kasih Tuhan. Itu juga perlu kita kendalikan. Kalau kita bisa melakukan hal semua itu, saya yakin pelayan kita akan melayani pelayanan yang berdampak. Jadi Tuhan menghendaki kita memiliki karakter yang tidak ragu untuk bekerja ekstra bekerja lebih keras, memberi waktu lebih, waktu extraordinary seperti itu. Maksudnya kita tuh harus pelayannya excellent. Itu kita kendalikan, menyumbangkan pikiran lebih tajam, bahkan uang lebih banyak demi terlaksananya pekerjaan Tuhan, biar semuanya itu buat nama Tuhan tuh ditinggikan dan dimuliakan. Jadi menang atas diri sendiri itu perlu kita kendalikan. Itu lebih sebagian, itu bagian dari penilaian, itu bagian dari nilai kehidupan yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Jadi kendalikanlah hawa nafsumu. Yang kedua, berani bayar harga dan matikan kedaginganmu. Mungkin selama ini kita mungkin ada doa yang udah kita panjatkan. Tuhan, kita bertanya, Tuhan, sakit penyakit yang saya alami ini, kita mulai ragu, ada kesembuhan nggak ya? Kira-kira penyakit yang selama ini bawa kematian atau bagaimana? Kita ragu dengan Tuhan. Masalah finansial, Tuhan, kira-kira saya masih bisa nih
bayar ini dan itu, beli ini dan itu dengan kondisi saat sekarang ini. Karena keraguan itu yang perlu kita atasi agar kita terus menang melawan diri kita sendiri. Sekali, pagi hari ini, kendalikan hawa nafsumu, beranilah bayar harga dan matikan kedaginganmu. Saya yakin kita akan menang melawan diri kita sendiri. Amin. Tuhan memberkati.